Dalam video ini, kita akan membahas modus dan median dalam statistika. Median merupakan ilmu dasar statistika. Dalam statistika, median adalah bagian penting dalam berbagai pengolahan data. Apa itu median dalam statistika? Median adalah bagian dalam ilmu statistika yang berhubungan dengan nilai tengah dalam suatu data. Secara garis besar, median adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah data terkecil dan terbesarnya. Meskipun median adalah nilai tengah, tapi bukan berarti begitu dapat kita langsung tentukan data di tengah itu adalah median. Kita harus mengurutkan itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Fungsi median adalah untuk mengukur pemusatan data. Dalam teori statistik dan probabilitas, median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sampel data, populasi atau distribusi probabilitas. Dalam mencari median, ada dua jenis cara yang digunakan. Cara apakah yang digunakan? Cara mencari median ada dua jenis, yaitu median data tunggal yang terbagi atas data ganjil dan data genap. Yang kedua, median data berkelompok. Median data tunggal adalah data satuan, data yang belum disajikan sederhana, dan data tersebut belum dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Median data tunggal terbagi atas dua, yaitu median data ganjil dan data genap. Rumus median data ganjil yaitu median sama dengan X tambah dalam kurung N tambah 1 per 2. Dan rumus median data genap yaitu median sama dengan X N per 2 tambah X dalam kurung N per 2 tambah 1 bahagi 2. Di mana M sama dengan median, X sama dengan data keberapa, dan N adalah banyaknya data. Berikut adalah contoh soal dari median data tunggal ganjil. Hitunglah median dari data ganjil 6, 7, 10, 11, dan 14. Penyelesaiannya, N sama dengan 5, yaitu banyaknya jumlah data. Kemudian, median sama dengan X dalam kurung N tambah 1 per 2. Median sama dengan X dalam kurung 5 tambah 1 per 2 sama dengan X3, yang berarti bilangan pada posisi ketiga, dan bilangan pada posisi ketiga yaitu 10. Jadi mediannya sama dengan 10. Kita lanjut pada median data tunggal genap. Soalnya yaitu hitunglah nilai median dari data 17, 12, 8, 9, 10, 15, 19, 22, 24, dan yang terakhir 25. Yang pertama kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita hitung jumlah banyaknya data. Jumlah banyaknya data yaitu 10. Kemudian kita masuk dalam rumus median sama dengan X N per 2 tambah X dalam kurung N per 2 tambah 1 per 2. Sehingga menjadi median sama dengan X 10 per 2 tambah X dalam kurung 10 per 2 tambah 1 bahagi 2. Median sama dengan X 5 tambah X dalam kurung 5 tambah 1 per 2. Lalu menjadi X5 tambah X6 per 2. Karena bilangan kelima adalah 15 dan bilangan keenam adalah 17, maka kita masukkan menjadi median sama dengan 15 tambah 17 per 2. Lalu 32 per 2 sama dengan 16. Jadi mediannya adalah 16. Kita masuk pada median data berkelompok. Apa yang dimaksud dengan median data berkelompok?
Median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai yang terkecil ke interval nilai yang terbesar menjadi dua bagian sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua. Median data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Median sama dengan TB tambah dalam kurung 1/2 N kurang F kum tutup kurung L per Fm, di mana TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah data, F kum sama dengan frekuensi kumulatif, dan Fm adalah jumlah frekuensi kelas median, dan yang terakhir L sama dengan panjang interval median. Kita masuk dalam contoh soal. Hitunglah median dari data kelompok tinggi badan siswa kelas 1 SD Negeri Sugiwaras 2 berikut ini. Interval 100 sampai 110, frekuensi 12. Interval 120 sampai 130, frekuensi 18, dan interval 140 sampai 150, frekuensi 10. Jumlah sama dengan 40. Kita masuk dalam jawaban dan pembahasan. Pertama, kita jumlahkan semua frekuensi yang ada, yaitu 12 tambah 18 tambah 10 sama dengan 40. Kemudian kita tentukan kelas median. Kelas median adalah jumlah data yang mengandung, yaitu N/2. Karena N sama dengan 40, maka 40/2 sama dengan 20. Kelas median ditunjukkan oleh data ke-20, di mana itu terletak di kelompok kedua pada frekuensi kedua yang berjumlah frekuensi adalah 30. Kelompok yaitu kelompok kedua dan interval yaitu 120 sampai 130 pada F sebelum F kelas median sama dengan 12. Frekuensi sebelum kelas median atau F kum sama dengan 12. Sementara frekuensi di mana kelas median berada di Fm sama dengan 18. Jarak interval L sama dengan 10. Oleh karena datanya dinyatakan dalam bilangan bulat, maka tepi bawah kelas mediannya adalah nilai bawah dari kelompok ketiga di interval 120 sampai 130 adalah 120. TB sama dengan 120 kurang P. Karena bilangan bulat, maka P sama dengan 0,5. Kemudian menjadi TB sama dengan 120 kurang 0,5 sama dengan 119,5. Dengan demikian, mediannya dirumuskan sebagai berikut. TB tambah dalam kurung 1/2 N kurang F kum tutup kurung L per Fm. Median sama dengan 119,5 tambah dalam kurung 1/2 20 kurang 12 tutup kurung 10/10 sama dengan 119,5 dalam kurung 10 kurang 12 tutup kurung 10/10 sama dengan 119,5 tambah dalam kurung min 2 kali 10/10 sama dengan 119,5 kurang 20/10. 119,5 kurang 2 yaitu 117,5. Jadi median dari data tersebut kita simpulkan menjadi 117,5. Kita masuk pada modus. Modus adalah perhitungan yang berguna untuk kehidupan kita. Pasalnya, modus bisa digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Selain itu, dengan modus, perhitungan rata-rata dalam statistik juga dapat diselesaikan dengan mudah. Sebenarnya, apa itu modus? Seperti yang kita ketahui, modus digunakan untuk mengukur pemusatan data seperti halnya min dan median. Modus adalah informasi penting dalam suatu variabel atau populasi acak. Sebagai contoh,
Fungsi modus dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan sebuah mata pelajaran. Jadi secara garis besar, modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Sebutkan apa penyebutan ketika dalam suatu data memiliki satu nilai modus, dua nilai modus, dan lebih dari dua nilai modus. Apabila dalam suatu kelompok data memiliki satu nilai modus, disebut unimodal. Sedangkan suatu data yang memiliki dua nilai modus disebut bimodal. Sementara itu, data yang di dalamnya terdapat lebih dari dua nilai modus disebut multimodal. Adapun cara menghitung modus adalah dengan mencari nilai yang paling sering muncul pada sebuah data. Kita masuk dalam contoh soal yang pertama, yaitu unimodal. Sebuah data disebut unimodal apabila data tersebut hanya memiliki satu nilai modus. Tentukan modus dari data tersebut. 75, 60, 55, 70, 50, 60, 65, 62, 60, 85, 65, 75, 40, 80, 45, dan 90. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita urutkan angka dari yang terbesar hingga yang terkecil, kemudian kita hitung masing-masing angka berapa kali keluar dalam data tersebut. Kemudian ditulis seperti ini sehingga kita lebih mudah untuk menemukan angka-angka yang paling banyak muncul dalam data tersebut. Nah, dari data tersebut modusnya 60 sehingga disebut unimodal karena hanya memiliki satu nilai modus. Contoh soal yang kedua yaitu suatu data yang memiliki dua nilai modus disebut bimodal. Manakah nilai modus dari data tersebut? Yaitu 70, 60, 55, 75, 85, 60, 50, 55, 85, 80, 75, 70, 75, 80, 90, 50, 85, dan 95. Penyelesaiannya yaitu dalam data tersebut 75 dan 85 adalah angka yang paling banyak muncul. Nah, berdasarkan data tersebut terdapat dua nilai modus, yaitu 75 dan 85. Mengapa? Karena 75 dan 85 adalah angka yang paling sering muncul. Data itu disebut bimodal karena memiliki dua nilai dengan frekuensi yang sama, yaitu 3 dan 3. Kemudian contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan modus dari data 70, 65, 60, 70, 70, 80, 85, 50, 80, 55, 75, 75, 85, 80, 75, 50, 85, 90, 60, 95, 90, 70, 75, 85, 45, 40, dan 60. Penyelesaiannya, dari data tersebut terdapat tiga nilai terbanyak, yaitu 60, 70, dan 85. Mengapa? Karena angka tersebut adalah angka yang paling banyak muncul yang masing-masing berjumlah 4. Jadi modusnya adalah 60, 75, dan 85. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan modus dan median adalah ukuran pemusatan data dalam statistika yang paling banyak digunakan. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Median dan modus sangat diperlukan dalam menganalisis suatu hasil atau pengumpulan data. Oke, sekian materi ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Thank you.